Kota Yogyakarta selain disebut sebagai kota pelajar juga merupakan kota bisnis. Di kota gudeg ini, ratusan hingga ribuan UMKM menjamur di segala penjuru kota hingga kabupaten. Namun sayang, masih banyak UMKM yang masih belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia menuju produk UMKM, Kementerian Kominfo lewat program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI memberikan pelatihan bagi UMKM Yogyakarta lewat program digitalisasi negeri Go Digital 2021. Pelatihan ini diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Tara Yogyakarta dari tanggal 10 hingga 11 Februari 2021 dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang hadir di tempat dan 100 peserta yang mengikuti secara online. Terdiri dari UMKM dan penggiat ekonomi, komunitas, dan pengusaha muda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya kegiatan digitalisasi negeri dengan tema pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju produk UMKM Go Digital. Kota Jogja merupakan rangkaian ketiga dalam pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju UMKM Go Digital. Acara ini diselenggarakan oleh Bakti Kominfo RI dan melalui Bakti Kominfo RI inilah digitalisasi negeri hadir dengan tujuan untuk satu, mendorong para pelaku UMKM agar mengoptimalkan pemanfaatan internet sebagai sarana edukasi dan bisnis. Kedua, mendorong dan memotivasi agar masyarakat Indonesia mampu menjadi pelaku industri startup dan ekonomi digital demi meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pihak lainnya. UMKM! 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 Saya mewakili Ibu Fadilah Matar selaku Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kementerian Kominfo mengucapkan selamat dan sukses bagi seluruh peserta pelatihan UMKM serta para narasumber dan tamu undangan yang saya hormati. Diharapkan dengan acara pelatihan ini bisa membantu mensukseskan para pengusaha dan entrepreneur muda untuk menyongsong era digital agar dapat mampu bersaing dan tumbuh maju bersama dalam era transformasi digital. Kominfo RI, Digitalisasi RI, hadir untuk mendorong UMKM dalam mengoptimalkan internet sebagai komunikasi dan bisnis sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi digital. Tentunya dalam bidang digital, sebagaimana kita ketahui bahwa di pandemik era ini, COVID-19 sudah banyak menimbulkan disrupsi bisnis. Kalau setahun belakangan kita didisrupsi dengan startup yang luar biasa, kita dipaksa untuk digital. Nah, tahun ini mulai dari setelah itu dan saya pikir tahun-tahun ke depan kita menjadi semakin dipaksa untuk bisa berhubungan dan terlibat dengan digital dan internet. Untuk itu kami mewakili UMKM dan pengusaha muda Yogyakarta mengucapkan terima kasih terhadap Kominfo dan Bakti atas kegiatan yang dilaksanakan di Yogyakarta ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bakti dan Kominfo. Jadi sekarang itu karena semua bisnis itu angle-nya itu dari marketing. Kemudian jualan itu kalau nggak ada marketing yang mengantarkan produk itu nggak ke deliver sama masyarakat yang membutuhkan, sama calon konsumen kita. Nah jadi ya memang sudah sewajarnya digital marketing itu sangat dibutuhkan, itu sudah kewajiban lagi. Itu disrupsi yang kemarin itu sekarang kita sudah harus benar-benar dipaksa dan harus masuk. Semua itu prosesnya sudah digital karena sekarang mencari informasi itu semuanya serba digital, Mas.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap program digitalisasi negeri, dalam pelatihan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi. Tantangan yang kita hadapi adalah tantangan di bidang kesehatan, tantangan di bidang ekonomi, tantangan di bidang sosial. Yang semuanya ternyata harus kita taklukkan dengan kemampuan teknologi kita. Orang akan berpikir bagaimana kita tetap eksis, bagaimana kita tetap hidup di masa abad informasi seperti yang saat ini kita jalani. Ada dua hal yang harus dilakukan, karena kalau dua hal itu tidak kita lakukan, maka kita menjadi orang yang tertinggal, menjadi orang yang tersisih, menjadi orang yang terasing di tengah kemajuan. Apa itu? Yang pertama, orang harus belajar. Belajar membaca kehidupan di sekitar kita. Belajar membaca tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan kita semuanya. Ketika banyak pembatasan sosial, pembatasan kehidupan, maka kita harus belajar apa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah kita harus mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi. Jadi kunci untuk mengikuti agar kita eksis itu adalah belajar dan adaptasi. Saya yakin di masa pandemi ini potensi peningkatan pelaku usaha UMKM terutama untuk masuk ke digital semakin besar karena tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa eksis kalau kita mau menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, yaitu serba digital semua sekarang. Maka saya yakin kalau kita mau tetap eksis di masa pandemi ini adalah kesempatan kita memasukkan segala sesuatu yang serba digital ini bisa. Dan pelaku UMKM saya yakin mau tidak mau juga harus banting setir ke sana. Hampir semua para pelaku yang besar maupun kecil pasti dia menjual dari dari grup-grup media sosial, kemudian dari akun-akun media sosial, kemudian dari platform-platform atau e-commerce dan segala macam. Itu sudah mulai jalan. Dalam rangka peningkatan bisnis, banyak kiat-kiat yang diberikan dari para pembicara atau motivator bisnis yang hadir dalam acara tersebut. Salah satunya adalah pentingnya mentoring dan pendampingan bagi para pelaku industri UMKM. Ya, apalagi saya di dalam dunia pelatihan, era digital sekarang sangat kita butuhkan. Sehingga waktu itu di era pandemi juga saya bersama teman-teman mendirikan sekolah digital. Bagaimana kita mentransformasi bisnis pelatihan menjadi ke era digital. Kalau Bapak Ibu kenal yang namanya program pemerintah yang prakerja kemarin ya, itu kan semuanya yang awalnya mau di offline kan ternyata kena pandemi tetap berjalan sehingga masuk ke digital semuanya. Online ya digital ini semuanya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dan spesifik. Makanya jangan sampai salah. Saya pernah dikomplain, Mas Agus, jarene online ki laris, jarene online ki menguntungkan. Nyatanya aku wes online berapa kali nggak laku-laku sih, artinya boncos kan. Karena apa ya, salah juga, karena sangat fleksibel dan bisa diatur. Makanya yang kita harus ubah apanya, mindset kita mau apa dengan produk kita tuh, mau bagaimana, mau jual kepada siapa, jual kemana ya, perbedaannya produk kita seperti apa. Nah ini sehingga online atau aplikasi ya itu sebagai kendaraan kita. Kuncinya adalah bukan di kendaraannya tapi di kitanya yang mengendalikan kendaraan tadi. Tambah lagi satu lagi adalah saya kolaborasi. Kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Ayo gandengan tangan bareng-bareng. You punya produk apa, saling jualin. Nggak apa-apa. Saya juga sekarang teman Mas aku di produk buat didolke siap. Mas aku buat jadi laser siap. Itu aja. Yuk tak tempel lagi di Facebook saya, tak tempel di situ, saling menjualkan. Artinya bahwasanya saya sudah menggunakan
aplikasi-aplikasi online sejak tahun 2010. Untuk semuanya tadi yang banyak sekali itu, ya alhamdulillah semuanya saya lakukan. Ya, itu pun kalau dibilang sukses ya belum juga. Tapi terus belajar. Tim saya bongkar pasang semuanya. Karena apa ya, zaman sekarang cari tim yang humble itu juga nggak mudah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya, yuk kita kolaborasi, bikin tim dan terus belajar. Dan jayalah produk Indonesia. Kita UMKM ini baru 13% go digital. Artinya masih sekian banyak persen kita belum sampai menyentuh ke sini. Pertanyaan saya adalah, dari problem ini, dari Bapak narasumber yang ahli-ahli di bidangnya, apa yang menarik? Maksud saya strategi apa nih untuk ngatasi ini semua? Memang kita butuh tim. Jadi pengalaman kita, betul Pak, kita tuh memang sudah disediakan tool yang luar biasa, banyak sekali. Ya, setiap hari ataupun setiap bulan, setiap tahun update terus. Aplikasi itu selalu update. Kita sendiri kalau tidak ngikuti juga algoritmanya selalu berubah-ubah. Nah, kuncinya berarti yang pertama tetap untuk aplikasinya mau nggak mau peran tim SDM itu harus kita penuhi. Sebetulnya ini program yang luar biasa, bagi saya luar biasa sekali, apalagi era pandemi ini. Hampir semua orang butuh, semua berpindah ke media online. Nah, satu, infrastruktur memang betul Pak, kita rasakan jadi di daerah-daerah itu masih, ya kalaupun ada mungkin sinyalnya kurang bagus. Nah, kebetulan saya juga di pandemi ini kemarin membuat namanya RT RW Net Pak. Jadi di komplek tempat tinggal saya itu, pada saat anak-anak butuh belajar, pada saat ada yang pengen jualan secara online, mereka nggak punya akses internet di rumah. Kalaupun mau daftar beli yang berbayar itu, waduh mahal. Jadi saya sampaikan kita kolaborasi Pak. Kemudian kami bergerak di bidang pelatihan. Nah, tugas kami adalah bagaimana menciptakan SDM-SDM untuk bisa dipakai oleh UMKM itu. Dan kami punya program kolaborasi UMKM butuhnya apa, yuk kita kerja bareng-bareng, bikin kurikulumnya bareng-bareng. Karena tidak semua UMKM punya kebutuhan yang sama Pak. Jadi yang ini butuhnya hanya CS, ini butuhnya hanya FBN-nya, ini butuhnya, karena itu kita kesiapan. Nah, dengan kolaborasi itu, insya Allah nanti minimal keberanian UMKM untuk menambah SDM yang ngurusi konten-konten itu bisa terpenuhi. Don't judge the book by its cover. Yang artinya itu jangan menilai buku dari covernya aja. Jadi jangan melihat sesuatu dari tampangnya aja. Nah, kenapa sampai pepatah ini keluar? Ya, karena ini adalah perilaku manusia yang memang suka melihat covernya aja. Nah, apakah salah? Ya nggak salah, justru ini yang harus kita manfaatkan. Itu udah sifat naturalnya manusia melihat covernya aja. Saya sebagai pemerhati yang sosial media, bahwa jualan yang lebih global itu di Facebook memang. Kalau misalkan sosial media ya, bukan marketplace. Kalau Instagram kan untuk umur tertentu, kecuali memang sasaran produknya untuk umur muda ke bawah. Segala untuk yang Facebook ya, itu kita media sosial punya. Cuman untuk memakai senjata kita secara teknis supaya tepat sasaran, nah itu kita mohon bimbingannya Pak. Supaya orang menarik untuk membeli produk, yang pertama ya yang tadi sudah dijelaskan, mengikuti program. Misalkan kita di marketplace, berarti kita harus mengikuti program marketplace-nya, mengikuti program yang promo yang disediakannya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, investasi SDM-nya. Kita harus meng-hire orang yang bertugas untuk mencari target pasar kita, itu marketingnya. Jadi jangan memikirkan sendiri, karena biasanya orang punya keahlian khusus dalam marketing seperti itu. Kalau misalkan kita sudah punya akun sosial media, itu biasa yang sering dilakukan oleh seller adalah rutin melakukan update. Ya tadi update itu nggak cuman mengupdate produknya, tapi misalkan update sesuatu yang sifatnya kayak misalkan lelucon atau apa gitu. Kenali karakter, ya kecenderungannya seperti apa, trennya seperti apa dari konsumen. Nah dari situlah kita akan memulai marketing desain yang akan kita tawarkan. Dan satu yang penting, selalu juga manfaatkan 5W1H dalam mendesain
produk-produk yang kita lakukan. SDM kita sebenarnya punya potensi, tapi potensi itu juga perlu didukung dengan pelatihan-pelatihan semacam ini. Dan harusnya lebih banyak lagi, lebih sering lagi seperti ini, karena gerakan seperti ini hanya membuat daya kejut. Jadi supaya lebih konsisten lagi, daya kejutnya harus terus ditambah dan ditambah. Saya harap dari pemerintah sendiri lebih care lah kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, ya internetnya lebih murah, kalau bisa ya gratis, supaya geliat dari UMKM-nya lebih bergelora lagi. Dalam digitalisasi UMKM, salah satu komponen terpenting adalah branding produk untuk usaha UMKM. Sudah saatnya para entrepreneur memanfaatkan sosmed maupun dunia digital dalam pengembangan usahanya. Untuk itu, mentoring menjadi keharusan pemerintah maupun lembaga lain dalam keikutsertaan memajukan UMKM. Bapak Ibu, inilah pasar kita. Ternyata di dunia ini pengguna internet terbesar itu adalah Asia. Itu 54,6 kalau tidak salah persen dari seluruh pengguna di dunia. Ini pasar yang sangat besar. Tidak terbatas hanya Jogja, tidak terbatas hanya Jawa Tengah, ya. Tapi ini sudah Asia. Pengguna Facebook di Indonesia 136.960.000. Ini data 31 Maret 2020. 1% saja atau 0,01% saja berapa yang bisa kita dapatkan, ya, profit kita. Di sini ini banyak dari masyarakat, bagaimana caranya Pak solusi nih Pak bagi masyarakat yang gaptek, maksudnya dia itu UKM kan tidak hanya kalangan masyarakat yang yang ke atas, jadi ada juga yang ke bawah yang tidak memiliki teknologi Pak. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat tersebut dapat beradaptasi, maksudnya mengikuti UKM Go Digital ini Pak? Bagaimana cara mengedukasi? Ya pelan-pelan seperti ini. Kita belajar motret produk, kita belajar membuat iklan, kemudian kita belajar digital marketing. Yang membayar kita arahkan ke web kita, kemudian peserta mengisi, kemudian transfer ke rekening saya. Dari iklan yang kita buat itu, ketika klik, kita arahkan ke web kita, atau ke form pendaftaran Google juga boleh. UMKM itu mainstream dari UMKM, sebenarnya mainstream atau paradigma dari UMKM itu seharusnya harus dirubah. Yang tadinya mereka jualan di lokal, yang pasarnya sangat terbatas, mereka bisa jualan di seluruh Indonesia, yang marketnya tentunya lebih luas, atau bisa di dunia, ya, berbagai negara bisa kita kita jual produk dari UMKM. Nah, tadi dari hasil dari seminar ini ada beberapa pertanyaan, dan saya juga sudah menghimpun pendapat dari mereka. Ternyata seperti Facebook gitu belum dimanfaatkan untuk go digital dari produk-produk UMKM. Selain dilakukan pelatihan dengan menghadirkan para mentor dan pembicara, acara juga menyelipkan program menarik, yakni lomba pembuatan video produk bagi semua peserta. Jadi karena saya pengen punya warung yang unik, yang beda dengan yang lain, maka diantaranya tidak hanya rasa, tapi cara membuatnya juga harus beda dengan yang lain. Jadi di Indonesia belum ada yang buat mesin nasi goreng. Dan sama sekali saya tidak berpikir warung itu untuk jadi viral gara-gara mesin ini, juga tidak. Terus jam 4 saya ambil produknya, anak saya ke sini, ke lobi, langsung pulang, langsung bikin video. Alhamdulillah, ini saya juga
nggak menyangka hasilnya seperti ini. Surprise buat saya, juga surprise buat anak-anak saya. Ini cuma dalam waktu 1 jam itu bikin videonya. Saya mulai usaha frozen food ini memang sejak pandemi kemarin 2019 bulan Maret. Awalnya saya cuman jualin produk teman aja, sering COD-an. Kemudian saya jualan online juga. Mau nggak mau membawa kita jadi belajar sering di rumah, jadi bisa masak. Kemudian saya belajar dari kakak saya awalnya, yaitu dimsum atau siomay itu. Kemudian saya mulai coba sendiri dan alhamdulillah disenengin rasanya sama teman-teman. Dari 30 peserta tersebut, tersaring 3 nominasi terbaik dan berhak mendapatkan modal usaha sebesar 10 juta rupiah bagi 3 pemenang. Sangat penting sekali karena ini eranya sudah beda lagi dengan era yang dulu. Ini era digital dan kita harus bisa mengikuti, mau nggak mau harus dipaksakan untuk bisa. Dengan pelatihan ini diharapkan kan bisa naik kelas tuh UMKM. Karena produk-produk yang tidak didigitalisasi itu tentunya tidak mudah untuk ditangkap oleh halayak sekarang. Karena media sosial itu akan sangat mudah menerima informasi dari berbagai kalangan, baik pelaku usaha ataupun bukan. Jadi dengan ikut pelatihan ini mungkin lebih selling saya lebih selama ini mungkin untungnya dari berapa persen bisa meningkat lagi, karena dengan belajar pelatihan ini saya juga bisa jadi tahu cara memasarkan, nggak cuman selama ini kan mungkin langsung ketemu pembeli, tapi dengan ini kan bisa secara online. Di sini di pelatihan ini nimbus sebuah jawaban yang selama ini kita butuhkan. Karena ya teman-teman sendiri sudah berupaya membuat IG, Facebook, cuman kalau nggak ada ilmunya ya tidak ada kemajuan. Nah ini yang kita syukuri, alhamdulillah kita diajak oleh Bakti Kominfo ini buat kami UMKM sangat penting gitu, sangat dibutuhkan. Presiden Jokowi sudah mengamanatkan untuk percepatan transformasi digital. Nah, salah satu pilar yang mengeksekusi percepatan itu adalah Kominfo melalui Bakti, terutama dalam soal pemerataan infrastruktur digital dan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja pemerataan infrastruktur aja tidak cukup untuk bisa mendorong percepatan transformasi digital. Kita juga membutuhkan ekosistem untuk ke arah sana agar infrastruktur yang sudah dibangun, kita punya palaparing, ada satelit yang mau dibangun, ada BTS penambahan BTS 4G untuk internet di seluruh Indonesia yang bakal dipercepat pembangunannya dalam 1-2 tahun ini. Nah itu harus diisi dengan konten dan produktivitas yang bersifat produktivitas. Salah satunya adalah mendorong ekonomi digital dan salah satu pilarnya adalah UMKM.